Tapi kalau cetakan 500 lembar, apakah masih masuk ke digital printing atau masih tetap di offset printing? Nah, itu pergeseran seperti itu yang terjadi. Tapi karena adanya pergeseran ini pun, jadi yang mencetak dalam jumlah sedikit, itu sudah pasti masuk ke digital printing. Ya. Dan itu merubah kebiasaan orang bahwa dia mau mencetak dalam jumlah sedikit karena kebutuhan, print on demand. Pertama itu. Kedua, karena adanya isu global, misalnya paperless. Ya kita sering dengar waktu itu ya. Ayo paperless nih, nggak usah cetak dulu katanya. Semua yang nggak penting dikirimnya by email, simpan dalam bentuk digital, tidak di print. Ya, walaupun itu tidak menggantikan. Semua cetakan sampai saat ini tetap terjadi karena kita dari lahir sampai nanti masuk lagi Pak ya, dari lahir sampai meninggal kita masih butuh surat. Ya kan? Ada surat kelahiran dan ada surat kematian. Nah, itu cetakan itu tetap pasti akan ada. Dan namun cetakan ini yang merubah kebiasaan orang. Kalau sekarang cetak sedikit, dia nggak mau dong cetakan yang biasa-biasa aja. Kalau dulu cetak brosur, cetak dalam jumlah banyak, harganya murah, akhirnya orang bilang nih dikasih sekarang dalam jarak di sini kita dibagi nih jarak 10 langkah tempat sampahnya udah penuh sama brosur yang dibagiin di sini. Nah, itu karena tidak ada harganya. Tapi pada saat kita mencetak dalam jumlah sedikit dan itu kualitasnya bagus, apalagi media yang kita gunakan juga spesial, ya, dengan media-media yang menarik, tergantung kertasnya atau teknik cetaknya yang membuat itu jadi menarik, sehingga itu ada harga yang lebih, sehingga orang sayang untuk buang. Ya, itu biasanya disimpan. Kelebihannya itu. Oke, lanjut. Dan ini kalau kita lihat, ini nih analisa dari Konica Minolta, bahwa kalau yang cetakan sedikit, pasti itu penggunanya banyak. Ya kan? Yang cetakannya jumlahnya banyak, pasti penggunanya sedikit. Nah, ini yang, dan umumnya saat ini di digital printing yang masuk kategori in-house. In-house ini adalah CRD ini in-house. In-house ini dia contohnya misalnya perusahaan yang punya percetakan di dalam menggunakan mesin kecil. Nah, itu hanya turun. Jadi cuma cetakannya sekarang ini cuma 80-90%. Karena yang tadinya semua file dicetak, sekarang semua file disimpan dalam bentuk digital. Tapi percetakan digital printing, small commercial printing, ini digital printing, sampai ke yang besar, cetakan digital saat ini masih naik volumenya. Jumlah cetakannya masih naik. Ini berdasarkan data yang kita dapat dari Konica Minolta, bahwa secara volume di kelas small, mid, dan large, itu masih ada peningkatan cetakannya. Dan Konica Minolta menggunakan Akurio Digital Experience ini membantu teman-teman memberikan solusi untuk cetakan digital yang lebih mumpuni. Ya, kita ngomong, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk mencetak dengan teknologinya Konica Minolta. Ya. Oke, lanjut. Ya. Dan kali ini kita launching dari Konica Minolta Akurio Press Cypress MLK. Nickname-nya kita MLK. Tipenya itu adalah C14010S dan C12010S. Yang kami masukkan hanya 14010S dan 12010S. Itu apa aja sih? Yuk lanjut, Ger. Ya, oke. Ya. Nah, di 14010S ini kita sekarang memberikan kemudahan dalam mengoperasikannya dan memberikan kemampuan teknologinya supaya bisa mencetak lebih banyak lagi dan lebih cepat. Sehingga kita bisa high reliability, high operationality, dan juga bisa otomatis workflow-nya. Dan kita dibantu beberapa option-option yang terbaru dari Konica Minolta membuat mesin ini bisa dijalankan secara otomatis. Secara otomatis, dan itu bisa dijalankan dari
pengukuran gramatur kertasnya, ukuran kertasnya, ketebalan kertasnya secara otomatis bisa diukur. Lalu secara kualitas hasil cetaknya dia juga bisa mengukur secara otomatis. Dan istilahnya kita ada namanya nantinya tuh auto correction dan auto adjustment. Jadi hasil cetak yang dikeluarkan oleh mesin Konica Minolta Cypress MLK atau C14010S ini, itu hasilnya akan selalu konsisten. Ya. Yang kita janjikan adalah selalu konsisten. Ini bisa selalu konsisten dengan teknologinya kita yang saat ini. Terus karena PR-nya kita bisa nggak sih, kayak tadi pagi ada yang bertanya kan, Pak, kalau hari ini nyetak, besok nyetak, lusa atau minggu depan nyetak lagi dengan file yang sama, bisa nggak warnanya tetap sama? Ayo, pengalaman, Pak Agus, Bangun Jaya bisa nggak Pak? Ini dari Bangun Jaya. Kadang bisa, kadang enggak. Ya, bagaimana? Bisa nggak nyetak hari ini nyetak, minggu depan nyetak lagi, hasilnya bisa sama nggak? Nah, itu yang bilang nggak bisa sih Pak. Nah, begitu ya, harus ada toleransi katanya ya. Nah, nanti kami juga bisa demokan gimana caranya. Cuma kan kalau sekarang demonya gimana caranya? Hari ini sama besok. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau mau tes, kontak dengan sales kita. Nih ada Gary, ada Bram, ada Akbar. Tes print atau ada Didi nih. Di kasih filenya, cetak hari ini, kirim dong hasilnya. Terus seminggu lagi file yang sama tolong cetak lagi di, baru bisa bandingin sama nggak hasilnya. Nah, tapi penilaiannya secara alat ya, spektrofotometer bukan matameter. Nah, takutnya kadang-kadang kita ini selalu pakai mata. Kalau pakai mata di dalam sini, oh sama Pak, hasilnya sama, sampai luar beda. Ya, karena kita pakai mata beda. Tapi kalau pakai nilai dengan alat spektrofotometer, penilaiannya secara warnanya pasti benar. Oke, lanjut. Nah, dan kelebihannya dari mesin ini, ya, jadi yang terbaru ini, kan sebelumnya kita udah ada nih 14.000. Yang terbaru ini kelebihannya apa sih? Pertama soal otomatisasinya. Dia sudah di advance automation-nya, lalu tingkat akurasinya semakin ditingkatkan, sudah lebih ditingkatkan tingkat akurasinya. Ya, dia juga sudah improve untuk inspection. Jadi kalau nyetak dalam banyak, kita punya option, dia ada alat yang baca nih, diinspek sama dia hasilnya, supaya cetakan lembar pertama sama lembar ke 100 sama lembar ke 500 hasilnya tetap sama. Ya, lalu dia juga akhirnya membuat ada kesempatan bisnis baru. Nih salah satu yang ini saya ini aja ya, bisnis baru. Apa sih yang bisa kita buat dengan Konica Minolta yang terbaru? Mungkin apa yang selama ini kita cuma nyetak kartu nama, brosur. Ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi terbaru kita bisa buat produk-produk yang lebih baru. Ya. Oke, lanjut. Nah, mesin ini punya kecepatan sampai dengan 140 page per menit. Kalau kata Agus katanya sama dong Pak sama yang di tempat. Ya, secara kecepatannya masih sama dengan C14000. Secara kemampuan mesinnya, mencetaknya, speednya, produktivitinya, semuanya masih sama. Yang membedakan adalah optionnya nanti itu yang membedakan. Apa sih? Nah, ini dia. Ya. Lalu kita punya 5 warna. Ya kan? Punya 5 warna dan warnanya sudah lebih luas. Dibuat lebih perluas. Oke, lanjut. Nah, ini dia tipenya. Sebenarnya kita ada 14.010 dan 12.010 tanpa S. Tapi ini tidak kami masukkan. Perdana tidak masukkan yang tanpa S ke Indonesia. Kenapa? Kalau yang tanpa S tidak bisa 4 warna, tidak bisa 5 warna. Hanya 4 warna. Yang kami masukkan hanya yang 14.010S dan 12.010S.
yang ada S-nya. Tapi Bapak dan Ibu bisa beli yang 4 warna atau 5 warna. Jadi yang ini pun bisa 4 warna dan 5 warna. Misalnya sekarang Bapak bilang, oke, saya belum ada kebutuhan untuk cetak putih, tapi saya mau teknologi mesin ini. Bapak ambil dulu yang 4 warna, next, setahun ke depan, atau Bapak berubah pikiran, mau tambahin nih, ada warna kelima, bisa. Bapak tinggal beli kitnya, upgrade kitnya beli, nanti kita pasangkan. Nah, itu upgrade kitnya bisa dibeli. Tapi kalau yang tanpa S, itu nggak bisa. Dia cuma 4 warna aja, nggak bisa ditingkatkan menjadi 5 warna. Ya, oke, lanjut. Nah, ini optionnya nih. Kita sekarang barunya, IC-nya udah 614, yang terbaru. Lalu, kita ada AI 101, Accurate Plus ini sama color management, warna kelima, dan adanya Intelligent Media Sensor, IM104 dan IM105. Adanya Intelligent Media Sensor. Intelligent Media Sensor itu apa? Nih misalnya, operatornya lupa. Agus lagi mau nyetak, lupa. Ini kertas gramatur berapa ya? Pasangnya gitu. Kertasnya mungkin gramaturnya 250. Dipasangnya di 270, 300. Ya kan? Dipasang di situ. Nah, si IM ini, dia akan mendetek. Waktu kertas itu masuk, dia akan detect. Nah, dia akan koreksi kalau memang ada kesalahan dari sisi gramatur, dari sisi ketebalan, dan dari sisi size ukuran kertasnya. Jadi ukuran kertasnya dia bisa detect. Kalau ukuran kertasnya salah, misalnya kan sering ya, kita masukin operator tulis nih 32,5 kali 48,5, katanya kertasnya 32,5 kali 487. Iya. Ya dong, kan beda 2 mili, Pak. Terus kalau beda 1 cm, orang pasti salah. Oh, nggak mungkin orang 1 cm. Bedanya cuma beda berapa mili, pasti biasa orang suka salah kan. Dia lupa nggak ngukur lagi. Nah, dia masukin itu. Nah, itu dia akan memperbaiki. Ya. Lalu ini juga IQ-nya. Yang lama kita masih pakai IQ. IQ itu Intelligent Quality Optimizer. Ya, Intelligent Quality Optimizer. Nah, IQ yang lama itu 501. Ya, Bapak dan Ibu di sini ada yang udah pakai, yang lama itu 501. Yang terbaru sekarang sudah 601. Banyak keunggulannya. Tapi di sini saya tidak scratch semuanya bahwa apa sih keunggulannya kita detailin, enggak. Nanti saya lebih senang Bapak Ibu nanti tes ke sana. Nanya langsung. Di sini ada tim teknik kita, di sini ada Pak Andri, ya, ada tim marketing saya juga, ada Daniel, apa mau tes semuanya. Itu bisa. Ya. Lalu oke, lanjut. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa ya Konica Minolta sekarang masukin warna putih? Dan kenapa putih special color-nya? Nah, ini jawabannya. Jadi kami itu memasukkan sesuai semua develop bahwa mau develop produk baru, mereka kan ada analisanya. Dan ini analisa dari KM bahwa sekarang ini penggunaan special color itu sudah kurang dari 10%. Kalau dulu-dulu di bawah 5%. Ya, sekarang sudah kurang dari 10%. Jadi sebenarnya sudah ada peningkatan penggunaan special color. Tapi dari special color itu pun yang paling populer, yang paling umum orang pakai itu yang warna putih. Karena negara tetangga kita pun juga ngomong gitu. Ya, mostly cuma warna putih. Dan untuk cetakan special color itu benar-benar spesifik. Misalnya special color, kan kita dengarnya di luaran ada warna-warna spesial khusus, itu benar-benar spesifik dan akhirnya tidak tergunakan juga. Tidak tergunakan, tidak terpakai dengan semestinya, sehingga dia bilang beli tonernya bisa tahunan baru habis. Karena toner special color ini kita kan nggak masuk ke klik, toner itu pasti beli. Ya, warna putih ini tidak masuk ke dalam klik, masuk TST, dan toner ini Bapak Ibu beli. Jadi kalau tidak digunakan, akhirnya kan katanya uang matinya kelamaan. Ya, bisa setahun nggak habis-habis satu botol. Nah,
Tapi kali ini kita launching di SPE kemarin, itu sudah ada yang beli di Surabaya dan sudah diinstal. Dan customer kita yang di Surabaya install itu sekarang tiap bulan dia beli 1 botol warna putih. Jadi sudah 2 bulan dia udah 2 kali beli. Sudah 2 bulan sudah 2 kali beli. Jadi secara marketnya produk ini untuk warna putih sudah ada marketnya, sudah jalan. Nah, volumenya sudah lebih banyak. Karena customer kita itu tadinya mereka bilang apa? Kalau nyetak putih di mesin kayu kan kita dulu nggak ada. Akhirnya pakai apa? UV flatbed. UV flatbed tadi saya tanya, Pak, gimana nyetak UV flatbed? Apa kalau nggak flatbed pakai yang roll, UV roll. UV roll aja 1 jam 5 meter ya Pak. 1 jam cuma 5 meter. Berapa banyak? Kalau 1 meter persegi cuma dapat 6, berarti cuma 30 lembar A3. Nah, akhirnya secara waktu yang membuat itu jadi mahal. Sebenarnya ongkosnya murah, tintanya murah, tinta UV mungkin murah, tapi karena waktu produksinya yang panjang membuat cost-nya itu jadi mahal. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah pilih tinta putihnya dari Konica Minolta, keunggulannya nih, tinta putihnya Konica Minolta keunggulannya ada di tingginya opacity. high opacity. Bapak Ibu tahu opacity? Opek. Kepekatan ya. Jadi kita punya tinta lebih opek. Itu lebih pekat. Lalu high productivity. Karena mencetak tinta putih sampai dengan khusus putihnya aja kecepatannya bisa sampai 20 ppm, page per menit. Ya. Dan lalu ini ada lagi gradasinya. Putih itu bukan cuma ngeblok, bisa jadi gradasi. Nanti bisa lihat gambar-gambarnya, apalagi itu yang gambar, kita ada bikin gambar kuda, di rambutnya, bulunya kuda itu tetap dapat. Nah, ini ada perumpamaan, ya tingkat putih kita kalau di atas kertas hitam, putihnya kita itu sudah sampai ke high opacity. Sedangkan orang-orang itu masih di sini. Nah, yuk next. Karena opacity kita 80%. Orang lain cuma 40%. Nangkep nggak Pak? Opacity Pak. Ada pertanyaan? Mau nanya? Ada yang mau nanya? Boleh. Kalau misalnya mau nanya biar kita nggak ngantuk, karena jam segini saya juga ngantuk nih kalau nggak ngomong. Ya, oke. Kalau 14.000 yang mesin kita, tintanya, itu opacity-nya di 80%. Kompetitor kita, itu cuma 40-50%. Sehingga dikenal kalau di kompetitor kita, ada yang menjalankannya dengan 3 pas, 2 pas, 3 pas. Sedangkan kami 1 kali jalan saja sudah dapat 80%. Dan itu bisa kami buktikan dengan hasil cetaknya. Ya, itu nanti hasil cetaknya. Pak Bram, Pak boleh kasih lihat ya, nih yang ini putihnya, kasih lihat yang itu ada putih. Ya, ini yang membuat putihnya benar-benar putih. Ya. Oke, lanjut. Nah, tinta putih kami posisinya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Ya, ada di bottom, ada di bawah. Sehingga untuk mencetak di atas stiker transparan itu bisa 1 kali jalan. Putihnya di bawah, di atasnya warna. Oke, 1 kali jalan itu putih sebagai dasar, di atasnya CMYK. Itu sekali jalan. Tapi kalau mirror, cetakan mirror, kan di kertas stiker transparan ada lagi cetak mirror. Gimana kalau cetak mirror? Cetak mirror kita 2 kali jalan. Karena putihnya kita ada di bottom, ada di bawah. Jadi kalau untuk
CMYK ditutup dengan putih, itu dia harus 2 kali jalan. Tapi kalau white CMYK itu bisa sekali jalan. Jadi kalau kayak stiker yang kita Bram stiker transparan, ya stiker transparan itu kita sekali jalan. Yang stiker transparan ini, ya kasih ini ya, lihat, nggak apa-apa, kasih lihat aja. Nah ini sekali jalan. Ya, itu sekali jalan. Oke, lanjut, Ger. Nah, jadi nilai lebih dari mesin kita yang sekarang ini, karena kita adanya IQ, media sensor, dan color management. Yes. Yang tadi, yang warna tadi, itu kalau tinta yang putih di atas, ada bedanya memang? Oh, gini, kalau tinta putihnya ada di atas, itu harus 2 kali jalan, karena kan putihnya itu dia adanya di bawah. Jadi gini loh, kalau dia putih itu ada di dasar, itu bisa sekali jalan. Contoh kayak ini sekali jalan. Putihnya ada di dasar, di bawah. Tapi kalau yang cetak mirror itu 2 kali jalan, karena dia cetak CMYK dulu, baru cetak putih. Yes, itu dia Pak. Fungsinya dari media sensor dengan IQ kita yang membuat lebih presisi. Bisa dia presisi. Nah, kalau 2 kali jalan, Pak, gini Pak, kan yang klik kami kenakan itu yang TST-nya aja Pak, color-nya. Kalau putihnya kan tidak kenain klik. Iya, kan yang kami kenakan di klik, yang Bapak bayar nanti kliknya hanya klik CMYK. Iya, white-nya itu kita tidak kenakan klik karena Bapak beli tonernya sendiri. Tonernya Bapak beli. Ya. Oke. Ya, gimana Pak? Sip. Oke, lanjut. Nah, kita juga punya sekarang gamut warnanya sudah diperluas. Lalu lanjut. Dan ini Pak. Bapak Ibu kalau mau tahu ini soal intelligent media sensor, ini yang membedakan daripada merek yang lain. Kalau kita setuju nggak, agree nggak bahwa kertas dipotong masih begini nih, ya? Terus gimana hasil cetaknya? Kalau kertasnya begini, hasil cetaknya masih begini nih. Yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Ini kita ngomong bukan cetak bolak-balik ya. Kita bukan ngomong cetak bolak-balik, karena cetak bolak-balik sudah pasti presisi. Mau kertasnya beda larinya, dengan IQ dia bisa rapikan presisi. Tapi lembar pertama kertasnya beda nih, lembar pertama kertas ini, lembar kedua kertasnya lebih panjang. Hasilnya tuh pasti begini. Karena ada perbedaan panjang kertas. Karena digital printing menganut sistemnya centering kan, di tengah. Kalau offset itu angle. Ada pegangan di depan ya Pak, patokan di depan. Sehingga kalau kertasnya lari 2 mili, 3 mili juga cuek aja. Yang penting patokannya di depan. Nah, dengan intelligent media sensor, kami mencoba mengakomodir seperti offset. Jadi, waktu dia mengukur bahwa kertasnya itu ada lari. Misalnya, harusnya ukurannya itu 485 mm. Ternyata waktu dia ukur ini ada 486, kelebihan 1 mili. Nah, ini yang dia akan menyesuaikan, membuat patokan di depan. Gimana cara menentukan nanti patokan di depan? Kalau ini digunakan patokan di depannya, waktu kertas ini keluar dari sana, keluar, pas dia turun, tek, yang di sini, yang nempel dengan mesin, ya dengan pintu keluarnya, itu yang jadi patokannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal ketruk di bagian sini, ini yang bisa sisir, dan ini bisa presisi. Ini adanya intelligent media IM 104 dan 105, ini yang paling baru. Dan hanya di seri ini, IM ini bisa digunakan. Ya, ini yang paling baru dari kita, dan kebetulannya hari ini IM-nya belum
nyampe. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya cuma bisa presentasiin, IM-nya belum nyampe. Tapi kami pasti bisa pastikan pada saat all print, Bapak dan Ibu bisa tes teknologi IM itu. Nanti pada saat all print, mesin ini sudah dilengkapi dengan IM, Intelligent Media Sensor. Jadi di sekarang ini nggak ada. Karena IM itu nanti posisinya ada setelah paper feeder, ada IM dulu, baru mesin. Ya. Oke, ini yang kemarin waktu saya presentasi ke beberapa customer yang tertarik dengan ini adalah karena ini Pak. Dia bilang, kalau memang bisa sama seperti offset, kepake banget. Karena jadi ada angle. Kapan lagi katanya, digital ada angle-nya, bagian depan seperti ada angle kan. Karena dibikin lebih presisi di bagian satu sisi. Oke, lanjut. Ger. Nah, kita mau bicara spesifikasinya, seperti tadi udah ngomong. Yuk, lanjut. Nah, ini Gary jelasin produknya kita. Oke. Ini produk terbarunya kita. Jadi kalau yang produk ini, sebenarnya ini produk yang lama. Yang terbaru ini adalah ini. Nah, sebentar lagi kita akan keluarkan lagi yang seri lebih baru lagi. Nanti ada lagi yang baru-baru lagi. Ya mudah-mudahan makin terus katanya. Nambahin. Biarin Bapak Ibu bisa tambahin lagi unitnya. Tambahin lagi unit baru. Ya, oke. Dan kita sekarang ini karena melanjutkan dari launching kita di SPE 2025 yang bulan Juli kemarin, sekarang kita adakan open house menjelang adanya all print. Nanti pada saat all print, mesin ini pasti akan kita tampilkan ya dengan option yang lebih lengkap. Ini sebenarnya tidak berubah. Ya. Kemampuan cetak dia tetap sama. Cuma bedanya nyala speed. Tadi kalau tinta putih, speednya dia ada penurunan kalau cetak putih saja. Ya. Tapi dengan kemampuan mesin ini dalam 1 bulan, tingkat productivity itu dia akan tetap sama. Dia tetap sama. Cuma berbeda di speednya saja. Itu aja. Tingkat productivity-nya akan tetap sama. Kemampuan dia mencetak dalam 1 bulan. Karena kemampuan dia mencetak dalam 1 bulan sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan soal speed. Tapi bagaimana dia meripping data, perpindahan job, itu kan yang membuat mesin ini semakin UV data cycle. Ya. Oke. Ini tadi saya jelaskan secara singkat mengenai spesifikasinya dari resolusinya, kecepatan dari ukuran A4 dan A3, baik dari seri yang 14/10 ataupun 12/10. Kecepatannya sama dan ukuran-ukuran kertasnya pun juga masih sama dengan kecepatan yang sama dengan generasi yang sebelumnya. Nah begini Pak ya, kita lanjut ya. Tadi seperti Pak juga jelaskan mengenai nanti paling ini live mesin ya, umur mesin ini sekarang sampai dengan 70 juta ya, 70 juta dan 60 juta. Setelah mencapai ini biasanya kita ada overhaul ya, kita perbaikan lagi overhaul untuk mengembalikan kemampuannya. Kenapa? 70 juta A4. 70 juta. Ini pakai satuannya A4. Ya. Kecuali di sini kalau tulisnya A3. Nah, ini yang ini A4. Oke. lanjut. Paper size-nya tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak ada perubahan dari generasi yang sebelumnya. Nah, ini bisa mencetak sampai gramatur 450 gram. Ya, jadi kertas tebal bisa. Produknya apa sih dengan kertas tebal? Yaitu dia, packaging. Bisa kemasan. Kemasan bisa pakai kertas tebal. Terus kami juga ada buat bikin pouch. Pouchnya mana ya? Pouch. Bukan di atas ya pouch? Iya. Bikin pouch, bikin packaging di sana itu menggunakan mesin kita. Karena bisa sampai 450 gram. Kalau bikin pouch itu kita kemarin uji coba pouch itu pakai stiker kromo, lalu dikasih metalize dan kita bentuk. Ya. Secara manual Pak, belum pakai finishing yang
apa mesin yang seperti kalau yang roll itu dia ada mesin finishing khusus. Nah, tapi itu ini enggak. Ini kita yang manual. Ini di sini bisa saya jelaskan sedikit Pak Jo, boleh ya? Di berat kertas. Nah, ini bikin pouch. Ya. Ya. Nah ini makanya kita sengaja ini kita kasih lihat ini metalesnya. Ya. Ya, ini saya pakai stiker kromo. Cetak dulu. Jadi stiker kromo itu cetak kayak gini. Ya. Nah ininya biasanya di seal. Kalau yang paling murah Ben Sealer, ya kan? Tahu Ben Sealer kan itu paling murah. Iya. Nah itu paling murah. Ya. Nah kalau yang tadi kan packaging, ini packaging nih. Jadi bisa bikin packaging sampai 450 gram bisa. Ya 450 gram. Jadi bisa lebih kokoh packagingnya. Nah, silakan melihat. Nah, oke. Ya. Apa? Kenapa? Dan ya. Perlu dilaminasi lagi ya? Yang mana ini? Pouch itu umumnya dilaminasi lagi. Umumnya dilaminasi lagi. Umumnya karena dia kan takutnya gini nih, toner kita kena Ben Sealer, takutnya rusak. Jadi biasanya mereka kasih, makanya ada yang dicetak di kromo, ada yang cetak di HPS, ataupun ada yang dicetak di apa namanya A-paper. Tapi kalau A-paper dia harus kasih lem lagi untuk menggabungkan dengan bagian dalamnya. Ya, stiker HPS apa. Nah umumnya kalau yang kertas, apalagi ada cetakan di pinggirnya, itu biasanya dilaminating. Kecuali tidak ada cetakan di pinggirnya ya, itu aman. Karena Ben Sealer itu dia panas. Toner kena panas, lumer lagi. Iya kan, itu aja. Ya. Dan kita juga kan suka bikin kemasan yang di apa di meja ya. Tadi ada di meja ya, ada paper bowl, paper cup, lunchbox. Oh, nah ini dia. Nah, dia ambil itu ada ya. Nah ini ambil. Nah itu paper bowl itu pun juga kita menggunakan cetakan Konica Minolta. Nah ini dia. Terima kasih Bu Reni. Nah ini kami cetak. Ini bukannya udah jadi baru dicetak, sebelum jadi masih lembaran begini dicetak, baru dia bentuk. Ya, oke. Ya, silakan. Ya jadi sebelum masuk ke forming, kan untuk ngebentuk itu kan mesin forming namanya. Sebelum masuk ke mesin forming kita cetak dulu, setelah itu masuk ke mesin forming. Nah. Oke, dan ini yang kita mau sampaikan sekarang. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, ya, yang kita mau sampaikan sekarang, ini mesin kita ini bisa otomatis duplek, cetak bolak-balik. Sampai gramatur berapa? Cetak bolak-balik ya? Cetak bolak-baliknya kita bisa sampai dengan gramasi 400 BSM untuk yang bahan coated-nya, dan untuk bahan yang warnanya kita bisa sampai dengan 300 BSM atau yang black paper-nya 450 gram dan 350 gram. Ya, ya. Jadi untuk kertas yang biasa, kalau ada yang 450 gram kita bisa cetak bolak-balik kalau coated paper, ya. Tapi juga harus diperhatikan tuh kekakuan kertas. Ya, ini dia. Karena kadang-kadang ada kertas yang 350 gram aja udah kaku banget. Tahu nggak contohnya apa? 350 gram aja udah kaku banget. Dan kita tuh udah di customer. Ya, namanya Ivory. Yang satu sisi. Wah, itu kaku banget. Ya.
Tapi itu dia butuh satu treatment untuk bisa dicetak lebih bagus. Ya biasanya teman-teman operator itu dia ada melakukannya apa kayak di bentuk ya ditekuk-tekuk dulu ya kan supaya dia lebih lentur. Ya, karena kadang-kadang bukannya ngejam tapi bending. Bending itu jadi cetakannya itu ada bagian yang tidak presisi. Iya. Ngejam itu berhenti nih. Kalau ngejam itu nyangkut, berhenti. Iya. Ini tadi Bending itu dia karena kaku. Iya, jadi keluar garis. Iya, keluar garis bending. Ya karena dia keluar garis terus atau paling ujungnya biasa kayak nabok mental. Sehingga dia tidak presisi di ujung ataupun di tengah. Iya. Itu dia. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, salah satu lagi tambahan nih dari Konica Minolta. Sekarang kita bisa ngelihat media yang support dari mesin Konica Minolta. Kan kalau di merek sebelah ada yang titik-titik certified gitu ya Pak. Ya. Nah, di kami pun sebenarnya sekarang Konica Minolta sudah mengeluarkan media-media yang kompatibel dengan mesin Konica Minolta dan itu bisa dilihat di websitenya Konica Minolta. Tapi kalau kami lihat sekarang yang baru masuk kertas import semua. Ya kalau kertas lokal belum dimasukkan. Ya, tapi kalau kertas lokal kami undang Bapak Ibu kalau punya kertas yang spesial, yang khusus mau dicoba daripada coba di mesinnya Bapak dan Ibu lebih baik kirim ke kami. Kami yang tes. Jadi resikonya ada di kami, bukan resikonya di mesin Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau ada media-media, ini customer saya bawa nih, kita belum pernah nyetak nih, bisa nggak ya? Tanya ke kami. Nanti kita akan tes. Ya, karena kita tidak menutup teman-teman supplier bahan tuh pasti datang kemari. Ya, contohnya di belakang kita ini ada DSI ya. Ya, dari Digital Supply Indonesia. Nah, itu mereka juga suka tes. Ada lagi dari supplier-supplier yang lain. Ya, kayak di sini makanya ada bahan yang pensi-pensi paper, yang lokal. Kita pun EPP sekarang datang ke kami untuk tes. Jadi kenapa ada kertas karton yang tebel-tebel, board tebel, itu mereka kasih. Mereka coba. Nah, itu mereka tes. Dan sekarang kan mereka juga menyediakan kertas coated A-paper, A-karton dalam potongan sudah A3+. Nah, itu selalu saya wanti-wanti. Soal namanya apa? Toleransi potongan. Saya bilang, toleransi potongannya jangan samain sama offset. Kalau potongan kertas offset 2 mili merem. Kalau digital 2 mili udah lari kemana-mana itu aja cetakannya ya. Kalau 2 mili. Nah, kita selalu bilang tekankan ke teman-teman supplier tingkat potongannya, presisinya kita minta toleransinya cuma di bawah 0,5 mili. Karena di bawah 0,5 mili aja kadang-kadang larinya bisa jadi 1 mili ya. Lebih karena kadang-kadang bisa lebih. Karena kalau udah larinya jauh. Ya, itu. Nah, ini nih makanya kalau di sini udah ada nih namanya nih. Ini nih kertas-kertas dari luar nih, dari Amerika, Europe, Jepang, Mondi ini Australia. Ya udah banyak. Oke, lanjut. Nah, ini engine yang tadi Pak Geri bilang. Jadi yang membedakan hanya ini yang dimerahin. Dibandingkan dengan seri yang sebelumnya 14.000. Nah, karena ada warna kelima. Terus karena kontrolernya ini CPU-nya beda, dia jadi lebih cepat, ya. Terus memorinya, penyimpanan datanya lebih besar. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan dengan demo mesin? Pak, ada yang mau nanya Pak? Dari 70.000 ya, 70 juta. 70 juta Pak. Ya. Oh, 70 juta itu kan lifetime mesin. Iya, 70 juta A4 Pak. Yes, betul Pak. 35 juta. Kalau dulu kan cuma 15 juta Pak. Ini sebenarnya ini yang direkomendasikan dari Konica Minolta. Kalau sudah nyampe segitu harus overhaul Pak. Diulang. Kalau di luar negeri kalau udah sampai segitu dibuang Pak katanya. Kalau di luar negeri. Tapi kalau di kita kalau udah sampai segitu ajukan ke kita untuk overhaul Pak. Ya, supaya kita perbaiki lagi, diperbarui lagi.
Oh, sekarang ini juga kan banyak Pak yang minta ajukan overhaul Pak. Ya, kadang-kadang belum sampai umurnya, kalau dia udah mulai bawel-bawel, katanya ajuin untuk overhaul katanya ya. Ya itu bisa. Oke. Tapi mesinnya Bapak baru berapa Pak? Udah 2 juta lebih. Udah 19 juta ya Pak? Udah 19 juta. Harusnya mesinnya di overhaul ya, Udah 19 juta mesinnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada? Salah mau bertanya? Gus, Mas, boleh nggak? Ya. Kalau tidak ada bertanya, kita akan lanjutkan dengan demo mesin. Teman-teman teknik boleh disiapkan, ya Pak. Kalau pemasangan tinta putih, kalau pemakaiannya berapa lama Pak di dalam itu Pak? Kalau jarang dipakai, masanya itu. Kalau toner itu tidak ada expirednya Pak. Sebenarnya toner itu tidak ada expirednya. Ya, toner itu kan kalahnya itu biasanya kalau handlingnya yang salah Pak. Kena panas terlalu tinggi, akhirnya jadi ngegumpel. Ya, itu aja. Tapi kalau misalnya tidak, itu tidak ada masalah. Dan juga salurannya itu berbeda dengan CMYK. Ya, Andri?